Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnai Nurrahimatul Jannah dari Rombel A19 MIPA 5 di MAN 1 Tulungagung dengan nomor presensi 9. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian praktik biologi. Kali ini saya akan melakukan praktikum biologi yang berjudul osmosis dan difusi, yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme transport membran, difusi, dan osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang berkonsentrasi berpelarut rendah dan konsentrasi berpelarut tinggi. Contoh peristiwa osmosis dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada teh celup, pengeriputan jari, dan tekanan akar yang menyerap air diserap oleh tanah. Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Contoh penerapan difusi dalam kehidupan sehari-hari yaitu menyebarnya sirup saat dituangkan ke gelas berisi air putih dan penyerapan sari-sari makanan pada usus halus. Osmosis pada kentang, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu air, 2 buah kentang yang sudah dipotong berukuran 5 cm, garam, 2 buah gelas, sendok, dan penggaris. Memasuki langkah kerja yaitu 1. Masukkan air ke dalam 2 buah gelas. Kemudian, masukkan garam ke dalam salah satu gelas. Aduk sampai garam menjadi larut. Kemudian masukkan 2 buah kentang ke dalam gelas yang sudah berisikan air garam dan air biasa. Setelah itu, tunggu sampai 15 menit. Setelah 15 menit, angkat kentang dan amatilah perubahan apa yang terjadi. Dari hasil praktikum saya yaitu pada air biasa tekstur kentang tetap keras dan panjangnya tetap. Kemudian pada air garam tekstur kentangnya menjadi lebih lunak dan panjangnya menyusut. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kentang yang dimasukkan dalam larutan garam mengalami penyusutan dan terjadi perubahan tekstur. Pada kentang yang awalnya keras menjadi lunak. Hal ini dikarenakan air atau H2O di sekitar sel kentang lebih sedikit dibanding di dalam kentang dan mengakibatkan sel kentang harus mengeluarkan air H2O sehingga terjadi klenasi atau pengerutan sel karena kentang kehilangan air dalam sel-selnya sehingga sel kentang mengalami penyusutan. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu gelas yang berisikan air biasa, gelas yang berisikan air panas, dan 2 kantung teh celup.
Memasuki langkah kerja yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan 2 kantong teh secara bersamaan ke dalam masing-masing gelas yang berisikan air panas dan air biasa. Kemudian tunggu sampai 15 menit. Setelah 15 menit, terlihat hasil dari praktikum yaitu pada air panas, air mengalami perubahan warna menjadi lebih pekat, sedangkan pada air biasa hanya mengalami perubahan warna menjadi kekuning-kuningan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu suhu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Sebagai buktinya, teh celup yang dicelupkan dalam air panas akan semakin cepat terjadi perubahan warna dalam airnya, dan perubahan warnanya pun sangat pekat. Semakin tinggi suhu, maka proses difusi semakin cepat, begitu pula sebaliknya. Semakin suhu rendah, maka kecepatan proses difusinya semakin lambat. Perbedaan antara difusi dan osmosis yaitu 1. Difusi dapat terjadi pada campuran apapun termasuk membran semi-permeabel atau yang bukan. Sedangkan osmosis selalu terjadi melintasi membran semi-permeabel. 2. Bahwa partikel pelarut dan zat terlarut bebas bergerak dalam difusi. Tetapi dalam osmosis hanya molekul pelarut atau molekul air yang melintasi membran. Sekian video praktikum dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.